Sahabat trading mudah, ketemu kembali dengan saya Ari di kesempatan malam hari ini tanggal 16 April 2025. Saya kembali mapping untuk melihat peluang yang bisa kita ikuti di kesempatan malam hari ini. Saya awali dengan melihat di XAU-USD. XAU-USD untuk hari ini belum menunjukkan ada momentum atau ada peluang yang bisa diikuti. Harga masih terus menuju ke harga tertinggi atau new high, jadi kita belum bisa melihat ada peluang koreksi untuk bisa diikuti baik kembali. Kemudian di AUD JPY kita melihat harga sudah mencoba breakout di garis EMA 55 yang menandakan atau mensinyalkan akan terjadi perbalikan arah tren, dan kita juga melihat garis EMA 8 juga sudah melampaui garis EMA 55, sudah mencoba untuk breakout garis EMA 55. Namun untuk saat ini saya masih menunggu terbentuknya signal entry dari candle. Saya menunggu terbentuk candle 3 black crow yang mensinyalkan bahwa tren turun sudah dimulai. Untuk nanti saya akan tentukan di mana saya harus entry dan stop loss yang harus saya pasang. Jadi saya masih menunggu. Ini baru terbentuk ada 2 candle hitam berurutan, dan sebelumnya juga sudah ada candlestick doji menandakan bahwa akan terjadi perbalikan arah tren. Jadi saya masih menunggu untuk 1 candle lagi hitam, maka nanti kita sudah bisa melihat atau membaca signal untuk entry dan exit dari AUD JPY. Di sini saya menggunakan time frame H1. Lanjut ke CHF JPY. Di CHF JPY juga saya melihat harga sudah kembali lagi ke garis EMA 55, dan garis EMA 8 dan 21 juga sedang terjadi perpotongan, menandakan bahwa berakhirnya tren sebelumnya, dan harga juga sudah melewati atau breakout di atas garis EMA 55. Dan di sini juga saya masih menunggu terbentuknya signal entry, yaitu 3 white shoulder atau 3 black crow, yang nanti bisa kita tentukan signal entry-nya di mana dan exit-nya di mana. Jadi untuk saat ini CFJPY masih belum bisa kita baca. Lanjut ke CAD-JPY. Di CAD-JPY tren sebelumnya adalah tren turun, dan untuk hari ini juga harga terlihat kembali mencoba untuk menyentuh garis EMA 55 atau breakout garis EMA 55, namun gagal, yang menandakan bahwa tren turun masih berpotensi terjadi. Nah, di sini saya masih menunggu adanya sinyal entry atau terbentuk candlestick 3 black crow atau 3 candlestick hitam yang mengarah turun, yang menandakan bahwa tren turun sedang dimulai. Jadi ini saya masih menunggu. Saat ini baru terbentuk 2, dan untuk candle ketiga juga masih belum terkonfirmasi bahwa candlenya adalah candle turun. Jadi untuk saat ini kita abaikan dulu. Lanjut ke New Zealand JPY. Di New Zealand JPY juga saya melihat harga mencoba untuk breakout garis EMA 55. Ini saya semua menggunakan time frame H1, dan ini masih mencoba untuk breakout. Di saat ini juga harga juga mencoba untuk breakout lagi, namun di sini saya sudah melihat adanya 2 candle doji, menandakan bahwa ada potensi perbalikan arah tren dari sebelumnya tren naik kemudian tren turun, atau untuk tren naik sudah menemukan titik jenuhnya, maka terbentuk candle doji. Jadi kita tunggu aja sampai terbentuk 3 candle hitam, maka arah atau tren turun sedang dimulai. Nah, disitulah nanti kita mulai bisa mengatur untuk
untuk signal entry dan exitnya. Jadi untuk saat ini saya masih belum bisa, atau kita belum bisa membaca di mana kita entry dan exit. Kita tunggu saja. Lanjut ke Euro CPY. Euro CPY juga harga mencoba untuk breakout di garis EMA 55 dan garis EMA 8 dan 21 juga sudah terbentuk perpotongan, menandakan bahwa berakhirnya tren sebelumnya tren turun, ini mencoba untuk naik lagi. Namun di sini saya belum menemukan signal entry atau adanya 3 candle putih atau 3 candle hitam yang sudah terkonfirmasi, masih belum terlihat. Dan untuk saat ini juga saya melihat sudah terbentuk 2 candle hitam dan candle saat ini juga masih berjalan. Kalau memang nanti candle terakhir ini terbentuk hitam, berarti signal yang sedang berjalan adalah signal turun atau triplet crow. Tinggal nanti kita sudah bisa menentukan kapan atau di mana kita entry dan exitnya. Ini kita masih menunggu. Dan sebelumnya kita sudah masih punya posisi, bahwa sebelumnya ada posisi sell, yaitu sell di area sini. Ini adalah triplet crow yang terkonfirmasi sell dan koreksinya di area sini. Ini saat ini kita sedang berlangsung floating untuk open posisi 2 hari yang lalu, yaitu sell. Jadi kita tunggu saja. Target TP-nya adalah di area sini, yaitu di kurang lebih 1099 poin. Jadi kita masih menunggu. Jadi terbentuknya triplet crow saat ini adalah mengkonfirmasi bahwa tren turunnya masih berlangsung dan berpotensi membentuk new low lagi. Semoga nanti terkonfirmasi untuk TP-nya. Lanjut ke GBP USD, GBP CPY. Di GBP CPY di sini juga candle sempat mencoba untuk breakout garis EMA 55. Dari sebelumnya tren naik, kemudian ini juga perpotongan garis EMA 8 dan 21 sudah terbentuk, menandakan bahwa tren sebelumnya sudah berakhir. Kita tinggal menunggu. Jika terkonfirmasi ini terbentuk triplet crow, namun di sini kalau kita melihat di candle keduanya ini adalah false, dalam artian dia tidak membentuk new low, maka kita masih abaikan. Namun kita bisa melihat di sini ada candle doji, menandakan bahwa sudah menemukan titik jenuh untuk kenaikan dari GBP CPY. Kita tinggal menunggu konfirmasi breakout di garis EMA 55 dan diikuti dengan garis EMA 8 juga breakout di garis EMA 55, maka peluang untuk terjadinya tren turun sangat besar dan kita tinggal menunggu signal entry dari 3 candle hitam yang terbentuk. Saat ini masih belum bisa digambarkan. Lanjut ke USD CPY. USD CPY kalau kita melihat untuk saat ini harga sedang menemukan titik jenuhnya di area support, dan pola signal yang saya tunggu pun belum terbentuk untuk sampai saat ini. Jadi saya masih menunggu terjadinya signal baru untuk di USD CPY. Lanjut ke Euro USD. Euro USD untuk hari ini sempat terbentuk ada signal putih 3, yaitu di West Shoulder, dan sudah terjadi koreksi yaitu di area sini. Maka di sini kita sudah bisa membaca adanya signal buy atau tren naik lagi. Konfirmasi dari harga juga sudah breakout dari bawah ke atas dari garis EMA 55 diikuti dengan garis EMA 8 dan 21. Di sini saya sudah bisa menentukan untuk signal entry-nya adalah di area sini dengan stop loss-nya di area sini. Jadi jika harga nanti kembali naik, maka saya sudah siapkan buy stop di area sini dengan potensi profit yang bisa saya harapkan adalah di 700 poin dengan nilai resiko di 643 poin. Lanjut ke GBP USD. GBP USD saya masih ada floating dari posisi yang 2 hari yang lalu, yaitu buy di area sini. Sampai saat ini masih floating, jadi sedikit lagi sudah menyentuh di area TP. Jadi kita tunggu saja. Kita siapkan TP-nya di 1600 poin. Lanjut ke Audi CPY. Audi USD untuk saat ini belum ada signal baru yang bisa diikuti, jadi saya masih menunggu terjadinya perpotongan atau breakout di garis EMA 55. Kemudian New Zealand USD juga sama, belum terbentuk signal baru, polanya masih sama dengan Audi USD.
Kemudian di USD Kanada. Nah, di USD Kanada di sini saya melihat harga sudah terkonfirmasi breakout di garis 55 dari sebelumnya yang turun. Ini berusaha untuk membentuk tren naik. Kemudian garis EMA 8 juga sudah melewati garis 55 dan saat ini harga sedang terkoreksi membentuk support barunya. Nah, area support barunya inilah nanti yang kita gunakan sebagai area stop loss. Jadi di sini saya sudah bisa menggambar atau membuat pola bahwa saya pasang entry buy yaitu di area sini, yaitu di breakoutnya garis atau signal 3 white shoulder-nya di area sini. Breakoutnya saya siapkan buy stop, kemudian stop loss-nya di area sini dan take profit-nya di area sini. Jadi untuk saat ini saya sudah bisa pasangkan untuk take profit-nya kurang lebih di 1500 poin dengan nilai stop loss yang saya siapkan yaitu kurang lebih di 677 poin. Untuk di USD Kanada. Lanjut ke USD CHF. Untuk USD CHF juga harga sudah sempat breakout lagi dari garis 55 menuju turun. Untuk saat ini saya belum melihat adanya terbentuk signal entry yaitu 3 breakout ataupun 3 white shoulder. Jadi untuk di USD CHF saya belum bisa menemukan adanya signal entry, jadi kita masih mengikuti. Kita tunggu saja untuk USD CHF nya. Lanjut ke Euro GBP. Euro GBP kita juga masih menunggu konfirmasi harga melewati garis EMA 55. Jadi ini harga masih mencoba untuk di garis 55, kita tunggu saja. Kemudian di Euro Kanada, nah di sini kita melihat bahwa harga sudah mencoba breakout di garis EMA 55 dan garis EMA 8 dan 21 juga berada di garis 55 dan terbentuk 3 white shoulder dan harga juga sudah terkoreksi membentuk support barunya. Maka di sini kita sudah bisa membuat mapping. Dan saya sudah siapkan buy stopnya di harga tertinggi dari 3 white shoulder-nya. Jika harga mampu melampaui maka kita ikuti dengan buy dengan stop loss yaitu di area sini di support barunya, dan take profit saya pasang di sini yaitu di 1151 dengan stop loss kurang lebih saya pasang di 890 poin. Ini peluang yang ada di Euro Kanada. Ya, demikian sobat trading mudah untuk mapping saya di malam hari ini. Semoga ini bisa membawa inspirasi teman-teman untuk open market di hari ini. Semoga bermanfaat. Salam trading mudah.